Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samikul Himam dengan NIM 33372300093. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil review paper yang telah saya buat. Di sini saya mereview 10 paper dengan tema penerapan Artificial Intelligence atau AI pada Business Intelligence atau BI. Oke. Jadi untuk eh, judul 10 paper yang saya review adalah sebagai berikut. Yang pertama ini, kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan 10. Oke. Eh, karena di sini saya mengambil 10 paper dengan tema yang sama, jadi isi konten pada 10 paper ini eh, kurang lebihnya sedikit mirip, yang mana dia menjelaskan bagaimana dampak penggunaan AI pada BI ini. Dan keseluruhan paper menyebutkan bahwa penggunaan AI ini dapat eh, menghasilkan dampak positif terhadap BI. Oke, kita ambil satu contohnya di sini pada paper nomor satu. Nah, manajemen stok AI mengurangi kesalahan peramalan permintaan sebesar 30 sampai 50%. Oke, untuk keseluruhan isi konten seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan eh, temuan yang saya dapatkan setelah mereview 10 isi konten paper ya yang saya ambil di sini. Untuk ketiga temuan tersebut yaitu yang adalah yang pertama, eh, perbedaan BI tradisional dan BI modern. Terus yang kedua ada eh, tools machine learning yang sering dipakai eh, pada ke 10 paper ini. Dan yang terakhir adalah dampak penggunaan BI modern terhadap beberapa bidang. Oke, untuk yang pertama di sini adalah eh, apa itu BI tradisional dan BI modern. Untuk BI tradisional itu sendiri yang saya dapatkan adalah eh, BI yang berfokus pada laporan masa lalu atau data historis dan evaluasi performa. Biasanya digunakan dalam hal pembuatan laporan bulanan penjualan. Ya, sedangkan untuk BI modern sendiri atau BI yang digabungkan dengan data science atau AI, nah, itu BI yang berfokus pada analisis real time. Jadi dia tidak hanya dapat menganalisis data historis saja, tapi dia dapat juga menganalisis data secara real time. Nah, BI ini bisa juga digunakan untuk memantau penjualan secara real time. Ya, selanjutnya temuan kedua saya adalah eh, tools AI yang sering digunakan pada ke-10 penelitian ini. Di sini saya akan mengambil dua tools yang sering muncul di semua ke-10 paper ini, yaitu yang pertama adalah machine learning dan NLP. Oke, untuk eh, machine learning sendiri di sini dia digunakan untuk melakukan prediksi dan juga menganalisis data yang didapatkan. Dan sedangkan untuk NLP itu sendiri, NLP dia digunakan untuk menganalisis tanggapan pelanggan gitu atau ulasan pelanggan dan membuat prediksi bagaimana cara agar menjadikan pelanggan puas dan eh, tetap setia membeli produk kita. Ya. Nah, di sini machine learning ML untuk peramalan dan teknologi untuk analisis sentimen. Kayak untuk selanjutnya ada eh, temuan ketiga saya yaitu
eh bagai apa hal ya hal-hal yaitu dampak positif penerapan BI modern terhadap eh, beberapa bidang. Kayak di sini saya mengambil tiga bidang yang sering muncul, yaitu bidang retail, keuangan, dan juga kesehatan. Tuh, ya, yang pertama di sini ada bidang retail. Bidang retail sendiri dia dibahas pada paper pertama, kedua, dan juga ke 10. Nah, 10. Nah, oke. Oke. Untuk dampak positif yang dihasilkan setelah penerapan BI modern terhadap bidang retail itu adalah eh, efektivitas manajemen inventaris, ya. Jadi, dan meningkatkan keterlibatan pelanggan sebesar 15% sampai 25%. Tuh. Dan selanjutnya di sini kita lihat eh, nah, meningkatkan keterlibatan pelanggan sekitar 15%. Dan loyalitas pelanggan, analisis sentimen dan umpan balik penggunaan AI berhasil meningkatkan loyalitas. Oke, selanjutnya di di bidang keuangan sendiri di sini dibahas pada paper ke 7, 5, 7, 5 dan juga 9. Oke, untuk dampak positif yang didapatkan setelah penerapan BI modern terhadap bidang keuangan ini. Yang pertama yaitu dapat mendeteksi penipuan dan mengurangi peringatan palsu sebesar 30%. Dan selanjutnya ada mempercepat analisis resiko sebesar 30% juga. Oke. Untuk bidang terakhir yaitu bidang kesehatan, eh, dia dibahas di paper nomor 6, 7 dan juga 9. Oke, untuk dampak positif yang didapatkan setelah penerapan BI modern ini, yaitu dia dapat mengurangi persentase pasien rawat inap kembali sebesar 15%. Lalu optimalisasi sumber daya seperti penempatan kamar rawat inap, staf, dan alat-alat lainnya. Oke, oke, untuk eh, ketiga temuan yang saya dapatkan setelah mereview eh, jurnal ini telah cukup saya jelaskan. Kayak selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan yang saya dapatkan eh, secara umum ya. Untuk kelebihannya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa eh, penerapan BI modern ini mendapatkan eh, hal-hal positif ya seperti peningkatan persentase eh, prediksi, lalu manajemen meningkatkan manajemen inventaris, dan meningkatkan kepuasan pelanggan dan lain-lainnya. Jadi eh, penerapan BI modern terhadap bidang-bidang pekerjaan di sini dapat eh, meningkatkan efisiensi dan kinerja. Lalu untuk kekurangan yang saya dapatkan dari eh, penerapan BI modern ini secara umum ya dari keseluruhan paper, yaitu memiliki implementasi awal yang mahal ya, yang pertama. Nah, implementasi awal yang bisa sangat mahal. Eh, ini bisa dicontohkan bahwa misalnya ada UMKM yang ingin menerapkan BI modern ini, dia harus menyiapkan perangkat terlebih dahulu dan eh, menyewa ahli gitu ya. Terus yang kedua ya, kekurangan yang saya dapatkan di sini adalah data untuk pelatihan AI ini tidak bisa sembarangan. Yang mana jika kita
ambil sembarang data, maka eh, analisis atau prediksi yang didapatkan itu akan bias, jadi tidak sesuai gitu ya. Terus yang kekurangan terakhir yang saya dapatkan di sini yaitu penerapannya ini harus menggunakan tenaga ahli. Karena jika yang menerapkan sembarang orang bisa jadi eh, BI modern ini tidak efektif digunakan dalam bidang tersebut. Oke, sekian presentasi hasil review jurnal yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.